Nuan Villa, gua upload foto, upload video pakai aplikasi update. Makanya install update kalau nggak mau kudet. But they say here, what they say, human become human when they go to Orm. That's they say blood. Clot. Sorry. Blood clot. Yeah, the clot. What's the Masa, problem? what's the problem? Masa blood clot jadi manusia? Gini Pak, Bapak tahu janin ketika dia sudah berusia sekian minggu, dia berbentuk seperti lintah. Bapak pernah baca? Oke, Ya, terus? itulah yang disebut dengan gumpalan itu Pak. Loh, tapi kan asalnya dari orang itu kan itu sperma. Dari air mani, iya. Iya, sperma. Ya, jadi ada di situ bibit inilah ya. Hmm. Sperma dari sperma itu bukan dari blood clot. Enggak, memang manusia dari sperma Pak, dari air mani. Sperma Yang bilang dari langsung blood clot. jadi Iya dari sperma, tapi bukan kumpulan blood, darah lah. bukan dari darah. Menjadi. Nah, Sperma itu tidak menjadi darah, Pak. coba. Ya, Menjadi coba. apa Pak? Bayi itu kan dari gumpalan darah. Ketika dari janin sperma itu What do you think? This blood clot? Janin itu sudah berusia Bukan. sekian minggu, dia bentuknya seperti apa Bapak tahu nggak? Iya, memang seperti lintah tadi itu. Ya, dari sperma, Pak, iya ya. betul. Tapi asal mulanya itu kan sperma itu kan Betul. bukan darah gitu loh. Gini, itu Pak. sperma, darah tahu. sperma kan beda. Tahu. Asalnya dari sperma Pak, air mani Pak ya. Iya. Setelah air mani bertemu dengan sel telur kan berbuah menjadi janin. Ketika janin ini sudah menjadi embrio, ada darahnya nggak Pak? Iya. Nah, Tapi datangnya itu tadi kan janin itu kan dari sperma bukan dari Iya. darah. Dia mungkin menjadi darah di situ. coba Oke. Bapak baca ayatnya coba. Di ayat Apa? berapa Pak? Aduh, Coba. aku catat kemarin nggak ada di sini tuh ya. Oh, ada ayatnya aku tulis ini. Kalau yang saya tahu Mhm. itu ada di surat At-Tariq Pak. Ya, Atau ayat 5 sampai 8. Tapi di situ tidak disebut darah, mungkin Bapak ada ayat yang lain. Aduh, kok bisa sekarang aku lihat ya kemana itu? Can you go find? Ini kali Pak ayatnya Mana yang Bapak coba? maksud. Di Quran surat Quran. sebentar Pak ya. Aduh. Kok gak ketemu saya? Aku tahu kayaknya Surah Al-Alaq 96 1 Al-Alaq, 5. ya. Oke, baca. What do you say? Coba dibaca. Recite in the name of your Lord who created man from a clot, Alaq. Recite, and your Lord is most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. Yeah. If you read from there, of course. Surat Ah. Al-Alaq. Coba Pak Herman Coba, bisa baca berarti- terjemahannya. Udah ya. Air mani itu segumpal darah. Tuh. Ini apa saya lihat di sini ini nih, dia apa namanya di surat 23, 13, 14. 23. 14, 13. Bentar. 13, 14. Al-Mu'minun. 20, surat 23, 13, 14. Oke, Kemudian terus? menjadikan air mani Ya. itu segumpal darah. Ya. Yang ayat Jadikan 13 air Pak ya? mani segumpal darah. Mana Bu bisa? Ayat berapa? 13. Iya, 13, 14. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Terus. Mana ada? 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, ini yang melekat nih Pak. Yang melekat ini yang disebut dengan alaqah nih Pak. Lalu Iya, tapi- sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Ya. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Iya, Lalu tapi tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya Ya. Allah pencipta yang paling baik. Ya. Segumpal darahnya di mana Pak?
Ini kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah. Ayat 14-nya. Iya, Oh, air mani dijadikan segumpal darah itu kan ini gitu loh. kalau sudah jadi, Pak, sudah jadi janin, ada darahnya nggak, Pak? Well, here's the thing with the scientific concern. Modern embryology shows that the flesh, the muscle, and the tissues and bones form simultaneously, not sequentially. So saying bones first and then flesh reflects an outdated understanding, likely from the ancient Greek medical text or Galen. So critics argue Muhammad could have been influenced by the circulating ideas, not divine revelation. You know Professor Kit Elmore? Who's that? You check Professor Kit Elmore. The professor who very known for the embryology. Okay. Okay. Why he follow Quran, not follow Galen? Yeah, who's this guy? Professor Kit Elmore. How do you spell that? What's the direction? Keith and then L and then Elmore. more. Yes. You please check. Okay, Professor Keith Elmore. He wrote a book, The Human Development. He revised his book based on Quran, based on this verse, Who's this guy? based on this very verse. This what do you call this? His book used in all university who study about embryology. Can you type it? Oh, Keith Elmore. Keith Okay, Elmore, okay. yes. You also can check in YouTube. What did he say in the press conference in Saudi Arabia regarding Quran? Boleh, Bu. Tapi kalau Islam bisa berteman dengan Kristen nggak, Pak? Islam boleh berteman dengan siapa aja, Pak. Bahkan boleh berdagang dengan siapa aja pun boleh. Begitu. Tapi tidak boleh menikah dengan selain Islam. Tapi ini coba lihat, Pak. Salah mungkin apa enggak? Gimana? Surah 5:51. 551. Iya, surah 5:51. Ya. Pemimpin yang nggak boleh, Pak. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sungguhnya dia termasuk orang mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang zalim. Tidak boleh menjadikannya pemimpin, bukan berteman. Oh, berarti beda itu yang saya Beda. baca itu. Kalau, nah, Ya, sekarang saya tanya kadang-kadang Bapak ini nih. juga saya kesulitan saya. Kadang-kadang saya lihat seperti Bapak membaca itu, terus saya lihat di hadis-hadis lain beda. Jadi saya bingung juga kadang-kadang. Terus Ini, terang, Pak. Pak. Saya tanya Bapak sekalian nih. Mumpung Bingung Bapak saya. tanya ini nih ya. Ya, bingung saya. Kalau orang Kristen boleh nggak Pak nikah dengan orang Islam? Ya, boleh, tapi dianjurkan sesama. Bapak bilang boleh. Ya, boleh. Bapak buka 2 Korintus 6:14. Ya kan saya bilang dianjurkan. Makanya Dilarang buka Pak, di bukan dianjurkan. 2 Korintus siapa? 2 Korintus. 2 Korintus 6:14. Baca, coba. 14. Nggak boleh. Nah, dia bilang, do not be unequally yoked together with Yes. unbelievers. Ya. But there's another verse talking about Oke. one's an unbelieving wife. That is it's okay as Paul. long as- That is Paul. Oh, Paul. You're worried about Paul's. Oh no, this is also Paul. Yeah, I know. Ya, this is the verse. This is the commentary. Please read. Okay. Pak Herman, please read Pak. Boleh atau tidak? Apa dia? Oke. Okay, therefore believers must not be in voluntary partnership Must or not in be. intimate.
Okay. or in intimate association with unbelievers, for such relationships can corrupt their relationship with Christ. This includes partnerships in business, secret orders, dating, marriage, and close friendships. You cannot have friends, you cannot But date, you cannot marry, you cannot have business, and you also cannot be in the secret groups with other than Christian. they have some verse. Where is it? So that's mean contradicts, Pak. Yang ini boleh, yang ini enggak. No, Yang no, itu no. nggak boleh, Yang yang ini itu nggak nggak boleh. kan? Not only marry, Pak, dating aja nggak boleh, friendship nggak boleh, business nggak boleh, secret groups nggak boleh. Islam juga nggak boleh, Pak. Oh, 1 Corinthians chapter 17 verse 12 to 16. 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 7 verse 12 to 16. okay, 12 to 16. 16. This is talking about the marriage, that if one man have the wife is not the same faith, he also no need to divorce. As long as they Yeah. can live together, right? Yes, Okay. yeah. But is that contradict with this? Yeah, but this is already if they're already married. Yeah. So the believing wife is believing husband is Yeah. encouraged to remain. Maybe with her. that is talking before you become a man of faith. Yeah. Yeah. But this one special This for one the is Christian. after. Yeah. Okay. Not only married, dating also cannot. Friendship also cannot. Well, I think they're talking about the pagans back then. You know, the people who were like Yeah. don't believe in a god and stuff Yeah. like that. But for us, you know, we Yeah. believe in one God. Yeah. You check this. Jangan menjadi pasangan, Yang jangan menjadi pasangan dengan orang yang di luar Kristus. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tak percaya means outside of the Christians, right? No, masa? Iya. kasih tahu. No, tapi yang penting Ini orang ayat percaya. ini. ayatnya. Ini ayat ini. Iya, saya udah tahu. Maksud saya, Boleh. inilah saya ngomong aja pun Ya nggak udah, bisa. udah. Gimana? Ya, ya, nggak, ini ada tafsirnya nih, Pak. Ini ada tafsirnya. Maksud saya begini, yang percaya Tuhan itu siapa sih? Yang tidak percaya Tuhan siapa? Islam Oke. percaya Tuhan nggak? Gini, Pak. Ini kan kitabnya orang Kristen. Tahu. Berarti yang disebut orang percaya orang Kristen bukan? Iya, orang Iya. Kristen. Kalau orang Islam masuk di sini nggak, Pak? Tidak. Berarti kalau di sini menurut sini orang Islam itu orang yang tidak percaya. Karena yang dimaksud dengan orang percaya ini adalah orang yang percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus seseorang Kristen. Iya, Nah, itu. jadi yang dimaksud orang percaya ini adalah orang Kristen yang tidak percaya di luar Kristen, gitu, Pak. So you're saying this includes partnerships in business. Hmm. This is an interpretation by who? The Bible commentary. This Yes. is from What's this. his name? This is from this church. Wait, Oh, there's a church. sorry. Oh. No, that's the new. Wait. Where is it? New International Version. Oh no, which church is this? Like who interpreted this? Not the church. I mean the body who issued this Yeah. Yeah, who is this Bible. interpretation? Who's this interpreter? Wait. I will show you in Bahasa, Pak. I also have here. You gotta be careful because many of these denominations. You know, Ya, Wait. you cannot be trust. Okay, you can say that is not trustable. what about the yeah? Orthodox Bible? The same thing? There is no commentary in the Orthodox Bible. Oh, I see. Wait. Is this Seventh Day Advent? No, right? No. No. NIV. This is NIV. Oh yeah, Ah. who interpreted this? Yeah. Ya. They have their own person. Oh, so this is like Protestant then. Yeah. But I also have. I'll show you. Pak Herman tahu sabda.org, Pak? Sabda.org, lembaga Kristen Oke. yang membuat Alkitab online, Mhm. ya Pak ya. Di sini juga ada nih Pak tafsirnya nih Pak. Sebentar ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Now we know which commentary is that. Here. Oh, full life. The commentary is Full full life? life. Yeah.
This is the same as that one. Wait, what's his? Oh, it's just. This for is life this is all the That's for Christian denomination who has the commentary for this verse. Okay. Yeah, the verse is this one, 2 Corinthians 6:14. This is the commentary from Full Life. Matthew Henry, they have their own commentary. Okay. Full Life, they have their own commentary. Okay. I understand Yeah. what's going on. Oke Pak, satu lagi nih. Ya, Sahih Bukhari 2794. ya, tolong Coba, bacain Pak. Enggak ada sama saya. Di Ya Bapak tulis Sahih di situ Bukhari. apa isinya? Enggak, saya tulis itunya Saya aja juga nih. nggak hafal hadis Pak. Oh, dibuka gitu maksudnya? Mana. Ya Bapak harus catat apa isinya. 27 Karena gini Pak, Aha. hadis yang di luar negeri kadang-kadang di Indonesia nomornya beda. Sahih Bukhari 27. Yang Oh, berkenaan iya. dengan apa? Oh. Yang berkenaan dengan apa? Ya. Kalau udah masuk Islam, Mhm, kalau keluar mhm. bisa dibunuh. Ya, Itu maksudnya. Benar apa enggak ini? saya tanya Bapak, Bapak tinggal di New York kan? Ya. Oke. Kalau di Amerika ada pengkhianat bangsa, dibunuh nggak Pak? Saya tanya Bapak. Ini bukan agama, Pak. Saya tahu, saya tanya, Ini saya hanya keturunan. analogi nih, Ya. analogi. Ya, Oke. analogi boleh, Saya tapi tanya Bapak dulu, ini- kalau di Amerika ada pengkhianat bangsa, jual informasi negara Amerika ke Rusia gitu, Mhm. dibunuh nggak Pak? Dia dihukum, Pak, bukan dibunuh. Nggak dibunuh? Enggak, dihukum. Yakin? Ya, Iya. Yakin Pak? yakin. Coba cek, Oh, waktu komun. coba cek. Itu kan Nah, jadi gini, maksud saya gini, 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 Pak. gini. Maksud saya gini. Yang dimaksud itu adalah di tempat yang menjalankan syariat Islam, Pak. Tapi itu pun nanti ada langkahnya dulu. Nah, sekarang begini, Pak. Oke. Yang menjalankan syariat Islam. Tapi Tapi semuanya kan hukum itu sama di mana-mana. hukum apa maksudnya, Bapak? Hukum Islam. Hukum Islam. Ini kan oke. hukum Islam ini, Pak. Iya. Sahih Bukhari kan. Oke. Tapi Bapak di bilang- Indonesia menjalankan syariat Islam nggak, Pak? Negaranya maksud saya. Tidak. Nah, itu makanya. Nah, karena ini bukan Karena negara kita Islam. negara sekuler, Ya, tidak bukan menjalankan syariat Islam. Aku, Dan- ya oke. Jadi kalau ada orang ini keluar Islam, menurut hukum negara, ya nggak apa-apa. Karena Ya, setiap tapi orang. ini kan perintah Allah. Iya, kan Allah untuk orang memerintahkan Islam. kalau keluar udah masuk Islam nih. Mm-mm. Kalau keluar Mm. ya bisa dibunuh. Yang membunuh caranya bagaimana, Pak? Bisa nggak tahu, pokoknya Nah, dibilang saya sini jelaskan, Pak, membunuh. ya. Saya jelaskan. Tidak orang keluar dari Islam tiba-tiba langsung gorok lehernya, bukan. Tapi ketika ada orang keluar Islam, dia mau melalui beberapa tahap. Yang pertama kali dia dinasehati. Dia di apa namanya? Kayak semacam ya. dikucilkan, Ya, ya. dinasehati. Sampai beberapa hari, baru nanti nasihati lagi. Yang ini baru gitu. Itu pun konteksnya di negara yang menjalankan syariat Islam. Oke, saya mau tanya, Pak. Dan Kita- itu pun, sorry Pak, Ya. yang di Bukhari itu, Bapak tolong cek sekali lagi, Mhm. apakah itu konteksnya orang yang keluar dari Islam itu yang dalam konteks perang atau bukan? Gitu. Itu makanya tadi gue bilang kalau ada hadis gini bisa ini kan, tapi itu yang saya catat seperti itu. Cuman masuk aku begini, Pak. Kita kan masing-masing semua ini ya. Mhm. Gak bisa gitu tuh memaksa orang mengikuti apa yang kita mau. Benar nggak? Benar. Kalau kita untuk ke Tuhan itu kan masing-masing maksud saya. Mhm. Kenapa mesti ada sini pembunuhan? Pembunuhan apa Pak? Loh, tadi itu kan diadili. Bapak bisa kasih saya contoh kasus pembunuhan orang yang keluar dari Islam di mana negara mana? Tolong kasih contoh Pak. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia mungkin kita nggak tahu. Ya, yang saya dengar-dengar itu Makanya sebelum kita ada. sebelum kita memahami hadis itu Pak, Bapak harus cek dulu hadis itu. Enggak, sekarang bukan Itu Indonesia. sedang bicara konteksnya pengkhianat dalam perang atau bukan gitu. Ya, jumlahnya adanya di Sahih Al-Bukhari 30:17 sama 6922. Oke. Narrated by Ibn Abbas, it says whoever changes his religion, kill him. Nah, that's it. You don't Iya. say that you have to ask them, you have to sadarkan dia. No, kill them. Very strong word. Bapak tahu nggak itu konteksnya perang atau bukan? Loh. Nah, Kan itu. kalau Pak, Gini, Pak. ini kan agama. Perang pun kalau agama orang itu Oke. maksudnya itu dia tadi keluar Islam biar perang, biar apa bedanya kan? Enggak juga. Coba Nanti dulu. gini Pak, Apa? makanya saya jawab gini. Itu kan hadis Pak ya. Iya. Hadis, Aha. walaupun dianggap sahih di dalam Bukhari, Iya. kita harus tahu konteksnya itu Nabi lagi bersabda tentang dalam konteks apa gitu Pak. Bapak di apa namanya bisa melihat nggak di Quran ada perintah yang seperti itu yang jelas begitu. Kalau konteksnya tidak sama maksud saya.
The early Islamic jurists Hanafi, Maliki, Safi, Hanbali took it literally as applying to any Muslim who leaves Islam regardless of war. Yeah, Regardless that's why- of war. That's why apostasy laws in Islamic history were enforced even in the Nah, peacetime. makanya tadi saya bilang, kalau berkenaan dengan perang, Okay. bunuh. Karena dia dianggap pengkhianat. Dalam konteks perangnya Nabi Muhammad SAW melawan musuh-musuhnya orang Quraisy, ini perangnya kan bisa disebut sebagai perang agama, Pak. Ya kan? So you're Karena talking Nabi about- Muhammad SAW ini kan membawa Islam dan ditentang oleh keluarganya sendiri. Oh, Ini perangnya perang agama nih. Jadi kalau yang berkhianat, bunuh, itu dalam konteks perang. So you're saying Tapi kalau dalam konteks yang bukan perang, itu yang tadi saya bilang ada step-stepnya, Pak. Dan itu pun hanya di negara yang menjalankan syariat Islam. So you're saying the apostasies tried treason in times of Muhammad, right? The war Mhm. context. Ya. So it wasn't about private belief, but about betraying the Muslim community in Yes. war. Yes. Okay. Makanya saya tanya Bapak, pengkhianat di Amerika setahu saya juga kalau dia membocorkan rahasia negara juga dibunuh, Pak. Itu beda, Pak. Kalau pemerintah sama Iya. agama, beda. Agama itu diajarkan untuk mengasihi, menyayangin orang. Masa dia keluar agama aja Menyayangi langsung bisa? musuh loh, Pak, juga loh. Loh, kenapa musuh, Pak? Dia keluar agama, urusan apa kita dengan agama? Amerika mengasihi Rusia nggak, Pak? Loh, itu kan beda. Itu kan Bedanya? negara. Ini kan agama, Pak. Oh, Agama. iya. Karena negara kan nggak mengajarkan kasih tadi itu. Amerika juga tidak menjalankan kekristenan, Pak. Oh, tidak. Tapi mostly they are Christians. Iya, Right. tidak menjalankan. Kenapa memang. mereka juga tidak menjalankan Kristennya gitu loh, Pak, maksud saya? Tapi kalau tidak mereka Mencintai menjalankan, musuhnya. kenapa dia mencintai, Pak? Iya. Kenapa? Maksudnya? Maksud saya, Iya. Amerika tidak menjalankan kekristenan, tetapi mostly they are Christians. Ya, kenapa ketika mereka menjalankan kehidupan sehari-harinya tidak menjalankan Kristen juga, termasuk di dalam pemerintahannya gitu maksudnya? Tapi kita kan beragama, Pak. Ini kan hubungan kita personal sama Tuhan. Apakah agama itu hanya urusan kita dengan Tuhan kita, bukan ada urusan dengan orang lain, Pak? Ada, tapi Nah. yang penting ini urusan kita sama Tuhan, Hmm. ya. Kita disuruh mengajarkan kebaikan. Agama kan Hmm. mengajarkan kebaikan, katanya. Iya. Kebaikan betul, Pak, saya setuju, Pak. Nah, terus kalau Terus, ini orang, Kebenaran sama nggak Loh. dengan kebaikan? tapi ya, kalau kebenaran ya harus benar. Nah, Kalau baik belum tentu benar. kalau soal Bible itu. ada ayat yang tidak asli, benar nggak, Pak? Kenapa? Kalau Bible ada ayat yang tidak asli, pakai pasti lagi. Itu benar tidak, Pak? Itu kalau Bapak begitu debatnya ya susah kita. Yang Bapak alihkan ke sana, alihkan Enggak, ke sini. karena Maksud kita saya, punya standar yang sama, Pak. Oke, sekarang Kebaikan, saya ini kebenaran. sekali lagi, Pak. Ya, kalau bagi saya, Hmm, kita ini beragama ingin mengenal Tuhan, hmm, yang Esa itu. hmm. Tapi ini hanya hubungan masing-masing, maksud saya. Oke. Gitu. Nggak bisa kita ngurusin orang, menyalahin orang, itu udah ngejudge. Gini, Pak. Saya Ini- tidak Tunggu, Pak. saya tidak mengganggu iman Oke, Bapak loh ya. oke, tunggu. Oke, Enggak, bukan soal, Iya, iya. bukan sama mengganggu iman ini. Iya, Maksud iya, saya kan iya. gini kan. Mana tahu nanti dia juga berubah. Hmm, Kan kita nggak tahu. hmm. Sekarang kita langsung hakimin dia, kan nggak boleh. Yang menghakimin kan hanya Tuhan. Hmm, Gitu loh, Pak. hmm. Jadi maksud saya, bagaimanapun ini untuk kita masa ke depan ini, kalau ada orang salah, ya harusnya kita maafkan. Hmm. Bukan kata bunuh itu berat itu, Pak. Ngeri itu. Kita harus lihat konteks, Pak, makanya. Konteksnya Oke, lain. sekarang Bapak baca ini ya. Teksnya lain. Oke, kalau Bapak bagaimana begitu, sih? nanti tolong Bapak baca, jangan lari dari konteks juga, Pak ya. 1 Samuel 15 ayat 3, Pak. Tolong baca. Ini kan perjanjian lama. Kenapa, Ya, Pak? Ini firman Tuhan bukan, Pak, menurut Bapak? Kalau saya bilang ini hanya catatan dulu nabi-nabi, raja-raja, itu bagi saya nggak firman Tuhan. Jadi ini bukan Yang Tuhan. firman Tuhan itu cuma perkataan Yesus. Aku Oh. berkata. Jadi kalau sama Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad itu firman Tuhan bukan, Pak? Loh, Yang di Ulangan 6 ayat 4. terus kenapa itu? Firman Tuhan bukan? Itu siapa bicara? Musa. Nah, terus apa katanya? Itu firman Tuhan bukan? Kan dia- Sama Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. emang Tuhan menginikan ke dia itu? Iya. 10 perintah Allah firman Tuhan bukan, Pak? Ya itu firman Nah, Tuhan. itu siapa yang Mak- ngomong? Yang Kenapa? berbicara siapa? Nabi Musa kan? Iya, tapi Ditulis di batu kan? iya, iya. Firman Tuhan kan, Pak? Iya. Nah, ini kalau gitu ini firman Tuhan bukan? 1 Samuel 15 ayat 3. Ya Tolong kalau baca. ya udah saya nggak perlu Pak Ayo, kalau baca Samuel itu. apa? Maksud saya 1 Samuel 15 verse 3. Ini juga harus baca konteks, Pak. iya, masalahnya. iya, Nah, tapi maksud saya gini, kita gini, Pak. harus ngambil keseluruhannya. Nggak boleh kita itu menghakimi orang. Itu saya Nah, gitu gini, aja Pak. dah. Mohon maaf, Pak ya.
Saya tidak berusaha menghakimi Pak Herman Ginting. Enggak, maksud saya Tidak, bukan tidak, Bapak. Oke. Kita kan pembicara ini, Oke, kita ini diskusi loh, Iya, iya, antar kita nggak ada masalah, Ya, Pak. saya Maksud tidak ini- menghakimi siapa-siapa. Iya. Saya hanya Bukan punya Bapak, dokumen. maksud aku ajaran ini, maksud aku kan kalau begitu kan keras. Ya, saya Kan hanya harusnya- punya dokumen. Saya menunjukkan ke Bapak. Iya tahu. Bapak mau berpikir, mau memilih, mau tetap di sana itu bukan urusan saya. Iya betul Nah, betul Pak. Makanya saya bilang kalau ada itu ajaran begitu saya tidak bisa terima. Ajaran apa? Yang tadi itu kan gitu Oh, Pak. murtad. Nah, makanya saya minta ke Bapak, Bukan- tolong tunjukin ke bukan saya kasus orang keluar dari Islam dibunuh di negara mana, Pak? Saya pengen tahu. Ya kalau di Pakistan ada baru-baru ini Coba Pak. Pak, tunjukin Nah, Pak, jadi siapa saya- namanya, tanggal berapa, Coba kapan, Pakistan. tahun berapa, cari coba. Ada nggak? Terus ini satu lagi Pak ya. Ya. Saya terapa gitu, terresah gitu. Di Afghanistan, gara-gara Nabi Muhammad mengizinkan dia kan kawin saya umur 6 tahun, dia bersetubuh 9 tahun. Berumah tangga. Berumah tangga ya. Jadi ini ada berita kemarin nih Pak di YouTube ini di Afghanistan. Jadi orang ini dikawini lah ini anak 9 tahun. Ya kan? Terus? Udah itu malam pertama itu dia pendarahan Pak sampai mati. Itu saya ngelihatnya apa saya? Aduh, terus kok bisa begini sih? Ya. Ajaran di mereka gitu masih pakai gitu loh. Oke. Bapak baca ini? Ya apa itu? Bapak baca Bible kan? Ya, saya baca juga. Ada nggak apa yang menikahi anak kecil di sini, Pak? Kenapa? Ada nggak yang menikahi anak kecil di sini? Kalau saya belum baca itu. Nah, karena Bapak belum baca, Ya, jadi ya. Bapak hanya satu sisi. Ini maksudnya Tapi- Rebecca. Tapi Rebecca. Rebecca, kemudian David with Bathsheba, kemudian Mary, the mother of Jesus. How old is she? Do you know? Loh, He says, si Mary? he said, Hail Mary, Ah, full of grace. ah, The Lord is with thee. Blessed art thou among women. You ah, cannot be a women. child. How old is she? Well, no one Based really on the No, Christian really, no. tradition. Hah? No, Based really, on no. the Christian tradition, how old is she? We don't know. I'll show you, Pak. Ya. I'll show you. Tapi dia kan nggak marry, Pak. Mary dong sama Joseph. Gimana nggak Loh, Mary? belum lah. Inilah makanya. Ini Oke. belum, Pak. Masih Rebecca tunangan. can't be a child because Mhm. she No. was old enough How to... old is she when she pregnant? I said. Oh, Rebecca? Pregnant. How Oh. old is she? Do you know how old is Rebecca when married to Isaac? I think Isaac married Rebecca at the age of 40 in Genesis 40? 25, verse 20. And then Rebecca how old is was- Rebecca? Rebecca, How old is Rebecca? this is a proto-evangel... what is the proto... Frodo and Wesley James. I don't know what is this, man. Sometimes, you know, we have many things. James. It's not in Bible. Aduh. Di Bible Say- juga say ada. 12. Tadi suruh baca no. Bible yang ini suruh baca tadi. Oh, it was written Diki. around 2nd century. I have this. What is this? How old is Rebecca? Written here. Oh, the Tanakh? You have the Tanakh? No, What yeah, is this is only the Chumash. What is that? Chumash is not the Tanakh. Tanakh is Torah, Nevi'im, Ketuvim. Okay, This one, Chumash, is only the Torah, only 5 books. okay. Here, we can see how old is Rebecca. I'll show you. Yeah, 12. How old is Rebecca here, Pak Herman? And her nurse, according to the most common rabbinic, this is rabbinic chronology. The nurse Yes. was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time, Ah, so that she would have needed someone to care for her. ah. Berapa umur Rebecca, Pak, ketika dinikahi Ishak? Tapi dia tidurin nggak, Pak? Umur 6 Three. tahun ditidurin nggak? Three. 9 tahun kan? Aduh. Nah, di sini 3 tahun, Pak, ditidurin nggak? Ya, We don't know. Tapi dinikahi, Pak. Gitu. kalau itu, Pak, kalau di tempat saya, Ya. itu nikah-nikah apa itu, Pak? Mhm, Saya juga di kampung kita ya, mhm. kalau ada masih saudara apa gitu, itu kita ini kan gitu loh. Diapain? Ditunangkan Jodohkan. begitu. Iya, Iya. ditunangkan begitu. Iya. Tapi bukan itu suatu Nah, Aisyah dijodohkan usia berapa, Pak? 6 tahun, 6 tahun. Berumah tangga usia 9 tahun. 9 tahun. Hmm. Aisyah itu bangsa Arab, Pak. Dia Terus rasnya ras besar. apa? Udah besar gitu Ya, maksudnya. rasnya ras apa? Orang-orang Arab. Ras Kaukasoid, Pak.
Kita orang Indonesia, Asia, kita ini ras Mongoloid. Orang ras Kaukasoid itu sama seperti orang bule, Pak. Ras Kaukasoid, kalau hidupnya di tempat yang panas dan dietnya makan daging, dia lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid, Pak. Jadi 9 tahun buat orang Arab pada waktu itu sudah dewasa, sudah bereproduksi bisa gitu. Ya. Nah, itu menurut ilmu pengetahuan loh, Pak ya. Iya, tapi itu pun saya nggak masuk akal sama Nah, saya gini. manusia begitu gitu Oke. Pak. Ya kalau dibuat orang izinkan itu. Nah, itu siapapun Ishak dia- menikahi Rebeka Ya. 3 tahun masuk akal nggak, Pak? Nggak. Nggak masuk Oh, I akal? see. Ya. This rabbinic interpretation is Yeah. not taken literally by most Jewish or Christian scholars today. Oke, It is but this generally based understood- on the chronology also loh. Well, it is generally understood as a symbolic or exaggerated calculation not meant to suggest she was a child bride in practice. The biblical narrative clearly presents her as a capable young woman who drew waters for camels. It's super. Oh, that is based on the Christian perspective. Spoke right? with spoke with Abraham's servant and gave consent to leave her family. Oke. So you're saying this is in the Christian tradition, but Yes. this is something in the Jewish. That is the Christian perspective. I believe the argument is coming from the Christian or missionaries. Okay. This one is coming from the rabbinic, from the rabbi. They know their Bible more than the Christians. But it could Because you know, if we deep down this verse, there is a word na'ara in this verse, okay. in the Hebrew language. Na'ara means only for the children, not for the grown lady. Nah, Oh jadi ya. maksud saya gini, Pak. Apakah kalau Bapak mendengar atau membaca sesuatu, Aisyah dinikahi 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, apakah Bapak pernah tahu mempelajari tradisinya orang bangsa Semitik pada saat itu? Oke, Pak. Ya, saya nggak mempelajari. Oh, Cuman- wait, hold on. Dia bilang na'ara ini meaning youth or lad, literally girl or Yeah. young woman. Usually refers to a maiden of marriageable age, not a small child, because I heard in Hebrew it's actually yaled or yalda, the child or little girl. Na'ara equals young maiden or maybe older than a child. Yeah, very small children, very small lady. No, that's a young maiden or old. It's older than No, a child. young woman. Alma. Alma is a woman. Well, what about yalda? Yeah, okay, Yalda. But Alma is a young woman who can be married already. But Na'ara is actually only for children. That one I gotta do more research. Okay. You must do that. Yeah. But maksud saya gini, Pak. Tadi saya ada poin begini yang belum saya sampaikan ke Pak Herman. Ketika Bapak membaca sesuatu, terus membandingkan itu dengan standar moral zaman sekarang, itu yang tidak boleh kita lakukan, Pak. Ah, I see. So you're saying Islam is arbitrary, so it depends on the context. So what is right on the 7th century does not mean Yeah. it's right. Right now, Wait, yeah. now, So wait. that mean, yeah. We can see Isaac also married Rebecca on 3 years. Yeah. David also have Yeah. adultery with Bathsheba also when Bathsheba only 7 to 9 years. Okay? What? I can show you later. I can Okay, show you. yeah, I can show you later on. Please don't cut me first. Okay. Mary also pregnant while she was only 12 years old, based on the Christian tradition. Okay. And you can open the Numbers 31st, chapter 31st. Yeah, Numbers. Numbers 31st, verse 35 until 40. Okay, you please check. Numbers is a fourth book from the front. Oh yeah. Oke, Pak Herman, maksud saya gini. Bapak pernah nggak memikirkan begini? Ada nggak musuh-musuhnya Nabi? Ya, musuhnya Nabi, Pak. Karena kan begitu dia mendapat Quran kan sudah banyak musuh nih. Ada nggak musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi dan Aisyah? Yang Itu Bapak protes, harus cari tahu, ya. sekarang oke, Pak, gini, Pak ya. Oke. Ini You kan can check Numbers 31st. ini kan saya punya 31st. perspektif ya, Pak ya. Pandangan saya. Hmm. Ya. Kalau saya nabi saya 50 berapa umurnya? 54 apa 52? 53. 53. Hmm. Memberikan contoh harusnya yang baik lah. Masa anak 6 tahun 9 tahun dia bersama gitu maksud saya. Saya tanya, Pak, makanya ada nggak musuhnya Nabi? Karena kan Nabi setiap kali dia dapat wahyu, dia membacakan wahyu itu saudara-saudara yang menjadi musuhnya kan selalu protes dengan omongan Nabi, Pak. Itu bohong, itu nggak benar, itu ngawur. Oke, Gitu. pertanyaan saya, Pak. Ada nggak itu Pertanyaan Muhammad? saya, Ya. ada nggak musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Aisyah dengan Nabi? Itu maksud saya. Setahu saya nggak ada. Nah, Cuman- kalau nggak ada artinya apa, Pak? Kalau tidak ada yang protes artinya apa? Ya.
begini Pak, kan saya bilang tadi perspektif saya. Makanya Pak, ini saya luruskan Gitu loh. Bapak. Saya luruskan. Jadi Pak, yang namanya pernikahan usia dini itu untuk bangsa Semitik, termasuk bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Aramaik, itu normal pada zaman itu. Gitu. Oke, tapi umur begitu Pak. Tahu, bedanya Pak. Sekarang Yusuf umur berapa ketika menikahi Maria Pak? Bapak tahu di sini? Iya. 90 tahun Pak, Yusufnya. Ya, Oke. Yusuf kan beda sama Muhammad. Muhammad itu 53. orang yang, Nah ini Muhammad umur 90 tahun, Iya. menikahi wanita umur 12 tahun. Nah menurut Bapak gimana? Iya, Gitu. kan Muhammad ini beda. Bedanya? Dia kan orang yang sebagai contoh, Iya. ya kan? Iya. Dia itu manusia yang kalau ini bilang ya, yang bersih, kan gitu ya, Iya. sempurna. Terus? Jadi mau aku tadi itu dia kasih contoh yang baik lah. Begitu. Apakah menikahi anak sahabatnya sendiri Pak? Dan berumah tangga usia 9 tahun, apa bukan contoh yang baik? Tapi sahabatnya itu kan nggak mau. Kata siapa nggak mau Pak? Justru sebelumnya kalau Bapak baca lagi, Aisyah itu sebelum dinikahkan dengan Muhammad usia 6 tahun, dia sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Justru sahabatnya sendiri yang menerima lamaran Nabi. Gimana Ya, Bapak bilang bapaknya setuju? Iya, Bapaknya Aisyah siapa namanya Pak? bapaknya siapa? Aisyah. Aduh lupa saya. Abu Bakar. Abu Bakar ya. Abu Bakar itu termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama Pak. Jadi Bagaimana dia bisa menolak gitu? Jadi aku ya nggak hafal semua ininya ya. Nah. Ya. Ada itu saya baca, dibilang Abu Bakar itu Muhammad minta Abu Bakar, Abu Bakar itu melarang, dibilang saya nggak boleh anak ini. Tunjukin saya Pak kalau Abu Ya Bakar makanya melarang. nanti kalau Tidak ada. kalau ada petunjuknya, Malah kalau ada. dijodohin. Nanti Jadi kalau ada Aisyah petunjukin, sebelumnya aku sudah ngapain aku bohong-bohong? dilamar sama orang lain. Ketika Nabi melamar, baru malah Abu Bakar menyerahkan Aisyah kepada Nabi. Itulah Tapi maksud saya, Oke, itu kan zaman dulu Pak ya. Iya. Ya, tapi maksudnya itu kan sebagai contoh. Kan nggak bisa lagi terapkan sekarang ini kan. begini Pak, Bisa kalau nggak? di Quran tidak menyebutkan usia minimum wanita untuk boleh menikah, tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah wanita itu sudah siap secara fisik dan mental. Oke. Oke. Sekarang Bapak boleh tanya nenek Bapak menikah umur berapa? Itu saya Nggak tahu. Ibu nggak tahu. saya Ibu- umur 13 tahun. Tuh, 13. Makanya saya- kalau Maria hamil, Pak, umur 12 tahun, berarti sudah wajar umur segitu. Zaman sekarang, Pak, zaman sekarang orang bilang, "Oh, usia 9 tahun sudah berumah tangga, itu pedofil gitu misalnya." Berarti kan begini Pak ya, zaman dulu itu dilakukan bisa, kalau sekarang nggak bisa lagi. Bukan bilang nggak bisa, Pak. Bisa kalau perempuan itu sudah siap secara mental dan fisik. Itu ya, tapi kan 6 9 tahun itu kan belum siap sekarang. Mbak, di pikiran Bapak pasti mikirnya orang Indonesia. Tapi kalau Bapak mikirnya orang Karas Kaukasoid yang tinggal di tempat panas, yang makanan seringan daging, pasti beda dengan kondisi di sini, Pak. Ya beda ya, Gitu. tapi maksud Ada saya nggak kan Bapak kita anak perempuan 10 tahun udah head? ya ada juga, tapi Ada, tidak berarti ini, sudah dewasa. tidak ini, Gitu. tidak maksudnya di luar ini gitu loh, nggak Iya. itu harus jadi general begitu nggak bisa. Bukan, makanya gini Pak, menikahi wanita usia tertentu itu tidak ada perintah khususnya. Kamu harus menikahi wanita usia minimal sekian. Enggak. Di Quran juga tidak tertulis begitu. Ya, iya. Tapi yang jelas menikah itu adalah sebuah Nggak ibadah. ada ditulis, nggak ada dibatasin. Kalau dia menikahi wanita yang belum cukup umur ya nggak boleh Pak. Nah sekarang namanya wanita itu sudah boleh menikah kan ketika dia sudah bisa bereproduksi. Artinya apa? Dia sudah datang bulan. Ya. Nah buktinya kalau Ibu neneknya saya 13 tahun, 14 13 tahun. tahun. Kalau zaman sekarang di Jakarta anak 13 tahun bisa apa Pak? Nggak boleh. Nggak ini. Bisa apa? Lulus sekolah juga Siapa? Ya, belum. itu, Anak. ya, jadi maksud aku zaman-zaman dulu itu nggak bisa diterapkan sekarang kan, itu maksud saya. Maksud saya gini, justru terbalik Pak. Justru standar moral zaman sekarang itu tidak boleh dibawa ke zaman itu. Gitu. Karena kalau Bapak bilang begitu, saya bisa sebutkan seorang Kristen yang menikahi anak kecil banyak sekali Pak. Ya, iya betul, tapi maksud saya begini Pak, itu kan semuanya itu kan ajaran agama yang dulu kan seperti itu bisa gitu loh kan. Ya. Seharusnya itu dulu bisa, sekarang juga bisa, karena itu kan memang Enggak dong Pak, perkembangan zaman kan berbeda-beda. Berarti Orang ini- bangsanya lain juga beda. Bangsa nih Pak, saya ngomong bangsa nih, ras nih. Ras Kaukasoid Bapak jangan samakan dengan ras Mongoloid. oh ini Itu juga ini beda. kalau cerita bangsa berarti bukan agama lagi ya. Bukan, maksud saya Standar umurnya. agama itu untuk semua bangsa, semua ras Pak. Zaman dulu sampai sekarang harusnya Tapi sama kan, agama maksud saya ini kan begitu. tidak menentukan umurnya. Yang ditentukan kan adalah wanita ini sudah siap secara mental dan fisik. Gitu Pak. Kan Itu- nggak pernah ditentukan umurnya. Iya, tapi zaman sekarang bisa nggak umur segitu Bisa kawin? aja, kenapa nggak bisa kalau dia udah siap? Kenapa nggak bisa?
Iyalah kalau dia udah dapat udah mens, pada Bapak tahu itu. Raja Henry ke-8 menikahi istri anak umur berapa? Ya Tahu? itu oke kan zaman dulu saya bilang itu bisa nggak Itu terapkan belum sekarang. lama, Pak. Belum lama. Itu baru abad berapa? Raja Henry Ya, tapi kan 8. nggak bisa diterapkan sekarang, Pak. Harus maksud saya begini, Pak ya. Sekarang Bapak tahu nggak di Amerika usia minimum perempuan boleh menikah usia berapa? Di beberapa negara bagian beda-beda. 18 lah. Oh, ada yang kurang, Pak. Ada yang 14. Ada yang 16. Nah, itu makanya. Ya, itu mungkin negara Arab nggak tahu saya. Kalau Arab kan bisa juga 9 tahun pun bisa. Makanya itu dikawinkan itu Makanya saya sampai bilang. bleeding begitu. Makanya saya bilang wanita itu ketika dia dibilang dewasa, ketika dia sudah datang bulan, sudah bubar, baru dia boleh berproduksi, baru kalau dia secara mental dan fisik siap, dia boleh menikah. Islam tidak menentukan umur, Pak. Ya. Tapi Ya. Santo Agustin, Tapi- Bapak tahu istrinya umur berapa tahun? Ya. Santo Agustin, 10 tahun. Raja Henry isinya berapa tahun, Pak? 6 tahun. Saya bisa bacain, Pak, banyak sekali. Tapi itu Cuman mungkin, kita tidak iya, sebut- memang mungkin dikawinnya mungkin kita kan nggak tahu, Pak. Mungkin Iya. dulu juga dipaksa atau orang takut. Kalau Nabi Bisa. Muhammad SAW menikahi Aisyah dipaksa nggak, Pak? Ya itu kan sangat saya setahu saya Abu Bakar itu tidak mengizinkan. Tunjukin, Pak, ke saya, Pak. Kalau tidak Nanti kalau apa aku Tunjukin ke saya. kasih Bapak. Tunjukin Itu ke saya itu pernah saya baca ada ayatnya itu. bukan Dia ayat, min- Pak, hadis. Hadis ya ada hadis. Jadi Abu Bakar nggak boleh katanya. Kenapa? Dibilang kamu kan my brother, begitulah istilahnya. Dibilang, nah ini kan Tuhan yang ngasih tahu saya. Gitu. Tunjukin ke saya, Pak, nggak boleh. Saint Augustine, dia pacar sama umur 10. Istri, bukan pacar. Oh, he never married. He married. No, he had a. You can check. You can check. I did. You He can said check. he had a. He never formally married. He had a Oh. long-term concubine. You can check. Okay, married or married, but Well, live in the same house or not? oh, that's what you mean. Like Ah. not formally married, right? Okay. Saint Augustine. Which oh, you have this. I have the same book. Wow, that's crazy. Which one? Oh, here? Yeah. The yellow one? But no. That yellow one is not is talking about the other thing. Oh. What page? Have you read this one? First and second. You have it all, man. Let me see it. So which one tells him he has a 10-year-old kid? Not mentioned here. Not mentioned here. But we read the history. Okay. Yeah. He didn't mention that he married, has a wife at 10 years old. But if we read the history outside of this book, we know. Oh, history? Yes. Okay. I already have the Okay. research. Okay. Yeah. I can show you next time. Yeah, next You one. read that one. The yellow color. The yellow color? Okay, Ah. oh, here it is. Ah. And if we even affirm that he was born of a virgin, accept this in common with what you accept of Perseus. Is that the right one? Yeah. Oh, no, this one. Oh, This one. okay. Analogies to the history of Christ. And when we say also that the Word, who is the first birth of God, was produced without sexual union, and that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. What do you think? When we say Jesus is was not. produced without sexual union. Yeah, Jesus is not different with the sons of Jupiter. What do you think? Oh, sons of Jupiter is pagan. Yes, that's why. Oh, you're saying that Jesus there's like a pagan? You're saying that during this time there is some mixture of Greek and Christian theology. Okay. Mixture. Admitted by the church father, Justin Martyr. Okay. When we say that we profound nothing different from what you believe regarding those whom we esteem. Yeah, I think they're trying to just like try to win converts on this statement. Yeah. And Justin Martyr wrote this letter to his son, the philosopher, Okay. and also to the Caesar of Rome. Oh. Wow. He said that we propound nothing different with what you believe, whom you esteem as sons of Jupiter. Oh, okay. It's the same as Jesus. Wow. I can't believe you have this. I'm gonna do more research. This is interesting. You man. come here. Yeah. Come here more often. Oh, there? You let me? Of course, why not? Oh, thank you, man. I Come, want to come, learn. come. Is it okay I get your WhatsApp? Yes, of course. Oh, okay, You okay. can write down the letter. Okay, okay. Yes, you can.
You know, I thought my mom told me you had a son. And I had that 3 sons. You still talk to them? I still. Oh, okay, okay. I still. Ini ke In toilet. fact, when they got married, Yeah. I also come to the church. Really? Toilet, Yes. kan? Well, he's just like my mom. You just like her, man. That's crazy. I have to go to the church because my son married. Oh, okay, okay, okay. Beneran? Yeah, man. Okay, here's my WhatsApp. Because I want to talk to you more Yes. about theology, Okay. why Islam is the right one. Yes. Because right now I'm pretty new. Yeah, yeah. So you never learn about Islam? I did when I was young, Okay. but I just didn't like the tradition, the discipline and stuff. But now I'm trying to learn. But the reason why I like being Christian is because the teaching is just so good. It changed my life. You know, Okay. I used to be an atheist. Oh yeah. Yeah, I didn't believe in God, man. Oh sorry. Ini Indonesia kan Amerika. teleponnya. Iya. Gak apa-apa kalau WhatsApp kan nggak Iya. terbatas Bang. bu. Do you have? You have this Bible exposed book. You have it in English? In English no, sorry. Oh, it's okay. Sorry. Okay, man. What's your full name? Dicky Yeah, Dicky, but in America it's Hudson. Hudson. Yeah. Easy to get job. Hudson like this. Yeah, but Dicky is okay. Dicky is okay. Oh, yeah. Dicky only. Yeah. Just say hi and I'll. Yeah. So you have all this church father book. Not all. Oh, not all, right? Not all. Yeah. And you have. Because it's also difficult to find all the Yeah, church fathers. I don't want to study religion because of what people say. I want to know the history, the truth, and I wonder why you went from Christian to Islam too. So it's really interesting. Basically, I left Islam. I left Christian because of the edition verses like 1 John 5:7. Oh, okay, Yeah, okay. Because beside 1 John 5:7, there are no verse that teach the concept of Trinity. Okay. Okay, so when we have the Trinity verse, but it's basically not authentic. Okay. At the time, I cannot say this is as a full holy scripture. Oh. Yeah. Okay. And then after that, I learned Islam. I Okay. learned Quran. Okay. When I learned Quran, I found so many verses in the Quran which relate to the science and then confirmed by science only by now. Oh, so you just like me. I'm trying to find the truth based on science and evidence. Yes, because You're now not trying to be sorry. because now we live in the science Yeah, age, yeah, right? science. Nah, Yeah. we use the science as our parameter also. Yeah, who can against the gravity's the law, Yeah. the law of gravity, right? Yeah. That's why when I learn about Quran, how come this verse sent down to a illiterate man, yeah, when at that time there is no scientist, and then confirmed only by scientists by maybe let's say from the Middle Age, Okay. yeah, let's say 1500, 1600 until now. Okay. I understand. Ah. Yeah. For me, I chose Christianity because I saw the history. A lot of people were such great scientists, were really brilliant, and I'm like, what do they believe? And like, they believe in God. And I'm like, oh, they believe in this Christian God, like all this stuff. So I'm like, you know what? What is so good about its teachings? You know? But please check, maybe 500 years, maybe 600 years before the Middle Age scientists, who are the Muslim scientists who found the algebra, who found the algorithm, who found the gravity law, who found the oxygen. It's actually already invented by the Muslim scholars. If you can, send me the links. I will. WhatsApp. Later on. Yeah. No algorithm, no algebra. Now we cannot have YouTube. We cannot have Facebook, right? Yeah. Even the Facebook owner admire Al-Khawarizmi so much. Oh yeah. Yes. Okay. Well, I gotta start studying. No, basically, what I'm saying is, the part of the Christian Bible is belong to the Jews. Yeah. Okay, these Jews have, from my perspective, the Jews have more authority to interpret their books. Yeah. Right. Yeah. Christian who use the Bible from the Jews, they change some words with their own theology. With So- the Septuagint, right? Yes, Okay. the Septuagint.
we discussed already Isaiah 7:14, Yeah. Isaiah 9:6, Isaiah 53. So that Christian make the Septuagint becomes like saying about Jesus in the future. Okay. That's what happened. Okay. So now I say, I still have respect with the Christians. My big family also are all Christians. Oh, okay. Yes, my aunties, my uncle, all Christians. But I only have these books just to show this is the proof. It's not from my word. Yeah. That's all. Proof is everything. Yes. Or else you just. In fact, I also bought that. Yeah, I remember. chart. I've seen this before. The usefulcharts.com. Yeah, if you in US, you can buy this chart and then send to you. I cannot buy and then send to Indonesia. I cannot. Oh yeah. I must order and then send to my friends in Canada, Uh-huh. and then my friends Canada send to Indonesia. Oh my gosh. That's crazy, man. So complicated. Oh, hopefully you made a friend in America. Yes. I don't know if you ever had a friend. You have a friends in Yes, America? some. Okay. Mm. So basically, if we want to know our religion, we must study about the history first. Yeah, history and also History, evidence yes. outside of religion. Yes, Yeah, and then we start from there. yes. 'Cause If we don't know the history of our religion, we will become a blind faith. Okay. Yeah. That's all. During Muhammad, what history is that? What? During Muhammad, what history that who ruled that time? The rule what, Pak? Ya, maksud saya waktu Muhammad ada, sejarah apa bisa membuktikan bahwa dia itu ada gitu? Kalau kalau Yesus kan memang ada, Roman itu kan ditangkap dia atau di apa gitulah. Kalau Muhammad ini waktu dia ada itu di mana ini ada membuktikan bahwa dia itu zaman itu ada? Ya, gini aja Pak. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada, sama yang mengatakan Yesus juga tidak ada, itu juga banyak Pak. Ya. Ketika ada orang mengatakan Yesus tidak ada, saya pun tidak setuju. Karena di Quran disebutkan ada Nabi Isa. Buat saya Yesus sama dengan Nabi Isa. Okay. Jadi ketika ada orang mengatakan Nabi Muhammad juga tidak ada, teorinya semuanya lemah, Pak. Saya juga sudah baca, Pak. Islam ada yang berasal dari Petra, bukan dari Mekah dan sebagainya. Itu semuanya lemah dan saya sudah baca jawabannya. Iya, maksud saya setahu Bapak memberikan info begitu. Makanya saya jawabannya belum selesai, Pak. Oke. Coba Bapak sekali-sekali ke museum di Topkapi, Pak. Museum di sana juga ada masih tersisa jenggot Nabi, tongkat Nabi, pedang Nabi, sepatu Nabi. Di mana itu? Museum Topkapi. Di mana itu? Belum pernah, di Turki. Oh, Turki. Belum pernah? Belum. Coba sekali-sekali ke sana. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika kita hanya mengatakan Nabi Muhammad nggak ada, ya sudah dia aja ngomong, hak dia ngomong. Kita umat Islam mempercayai, kuburnya juga ada. Iya, termasuk aku ada buku gitu yang maksud saya di buku mana dan zaman itu banyak, siapa yang pemerintahannya khusus ya gitu maksud aku. Banyak. Bapak tinggal baca Sirah Nabawi. Banyak Sirah Nabawi. Jadi itu sih hak kita, Pak. Mau percaya Nabi Muhammad atau Yesus ada atau tidak ada itu hak kita. Iya, betul. Tapi saya hanya minta kita kalau berpikir secara ilmiah gitu, Pak. Lah buktinya ada, kuburnya juga ada. Bagus, Pak. This is good, man. Yeah. It's good. I'm not judging anybody. I know. Yeah. You like the truth. I'm interested. I would like to know, Yeah. Only like this. This group of people have their own perspective. Yeah. This group of people that have their own perspective. We also have the same. Yeah. So we just respect the other perspective. Yeah. But if we know, if we know the books, if we know the documents, that is more arguable, not assumption. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, Bang. Right. One day I'm gonna come back with more questions. Please. And hopefully I could like press. Please. We gonna be I'd like being pressed. Right. Me too, but right now I need to gather all the information you showed me. Let's see the evidence, and then we'll see what we can do. Pak Herman ada lagi nggak pertanyaan tentang Quran, tentang Islam? Ya. Karena saya tahu Pak, di luar sana banyak misconception about Islam. I know, I also learn already. Yeah. What kind of questions, which verse, I already know. Iya, jadi mendengar begitu kadang-kadang kita jadi bertanya gitu. Contoh ini satu ya. Kalau di Al-Quran itu kan nggak ada jelas itu Adam
bagaimana itu menurunkan manusia, bagaimana terjadi manusia. Iya. Ya kan? Nggak ada kan di Al-Quran. Tentang Adam? Ya. Ada, Pak. Cuman bedanya kalau Bible dan Quran, kalau Bible seolah-olah Adam diciptakan di bumi. Ya, Pak, ya. Setelah dia bersalah, makan buah, ya, baru dia diusir dari Taman Eden. Iya, kalau di Islam, Taman Eden itu di surga, Pak. Ya, Taman Eden itu surga, setelah dia melanggar, baru dia diusir keluar dari Taman Eden, turun di bumi. Berarti di surga ada tanah, Pak? Ada. Kenapa nggak ada? Ini es. Ya, kenapa nggak ada? I mean, in the Revelation, but yeah. But they say there's a near Iraq, right? Iraq. So that's why we have to find out. Nah, what's the Irak truth. itu hanya dianggap sebagai tempat turunnya Nabi Adam. Terus di Ada yang Al-Quran bilang lagi Sri Lanka gitu. Terus di Al-Quran itu katanya dari mana orang tahu bahwa istrinya Hawa, sedangkan Al-Quran nggak ada. Tidak menyebut. Nggak menyebut, Ya. gitu loh. Sekarang Jadi, di Bible disebut nggak Pak nama istrinya Nabi Lot? Tidak menyebut juga. tapi itu kan kurang penting lah. Lah kenapa? Emang Hawa penting Pak di Quran, Pak? Penting lah, dia manusia Yang tahu pertama. penting tidak pentingnya Allah atau kita, Pak? Betul, tapi bagi kita, Allah itu nggak tahu lah ya. Ya Allah kenapa bagaimana. sekarang nggak Tapi penting nama bagi- istrinya Nabi Lot? bagi Bapak tahu kita- Nabi Lot sini menghamilan 2 anak perempuannya. Iya. Nah, tahu. penting nggak Pak itu, Pak? Ya, itu hanya Penting mengetahui untuk tidak dibaca anak-anak justru malah. untuk ya di mengerti. Kalau Jadi- nggak, bagaimana saya tahu? Maksud saya gini, Pak. Gitu. Kan tadi saya bilang di awal bahwa di dalam Islam kita punya 4 sumber hukum. Quran, hadis sahih, ijma ulama, qiyas. Jadi kalau di Quran nggak ada, selain kita bisa baca tafsir, kita juga bisa berdasarkan hadis yang sahih, Pak. Hadis yang sahih tidak ada jawabannya, kita bisa ke ijma ulama. Ijma ulama tidak ada jawabannya, baru bisa ke qiyas. Sedangkan di Bible, Oke. ini urutan hukumnya apa, Pak? Kalau bukan cuman Bible aja. Tidak ada kan, Pak? Tidak ada, Cuman Bible aja kan? iya. Nah, Terus ketika di sini tidak ada nama Nabi Israel, Bapak mau nyari kemana? Usia Maria di sini nggak ada, Bapak mau nyari kemana? Usia Betseba di sini nggak ada, Bapak mau nyari kemana? Iya. Kan ke sini, jadi ke buku-buku sekuler. iya. Tapi kalau di Islam, Pak, di Quran tidak ada, bisa di hadis sahih. Ada, Pak. Karena hadis sahih juga bisa menjadi sumber hukum dalam Islam. Tapi kan katanya Al-Quran itu lengkap dan sempurna dan bisa menjawab segala pertanyaan. Nah, gini, Pak. Harusnya kan lengkap. Gini, Tapi Pak. ini kok nggak lengkap? Gini, Itu Pak. pertanyaannya. Undang-undang dasar, misalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 gitu, Pak ya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan misalnya. Di bawahnya undang-undang ini ada petunjuk pelaksanaan nggak, Pak? Ya, Maksudnya, kalau ini ya ada nggak? nggak tahu ada apa nggak seharusnya Ada. gitu. Ada. Maksud saya seharusnya Di bawahnya ada. Undang-Undang Dasar 1945. Hmm. Di bawahnya ada keputusan presiden nggak, Pak? Ada. Ada peraturan pemerintah nggak, Pak? Ada. Ada undang-undang yang lain nggak, Pak? Ada. Jadi maksudnya apa? Undang-Undang Dasar 1945 ini kan sudah namanya Undang-Undang Dasar. Sama juga seperti Quran. Di Quran disebutkan, Pak, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya, kalau taatilah Rasul, bacanya di mana, Pak? Di hadis yang sahih. Ya, taat sama Rasul udah sama dengan taat sama Allah. Iya, Jadi taatilah Rasul Allah, taatilah Rasul. jadi Allah sama Rasul ini udah sama dia kalau gini equal. Taat bukan menyembah loh, Pak. Iya. Taat menyembah nggak? Ya, tapi kan gini Pak, sekarang gini. Hmm. Kita ini di luar apa dulu ya. Sekarang gini, saya pergi membuat inilah mempercayai ilmu. Saya sembah setan. Saya bikin ini apalah, bisa inilah. Berarti saya juga akan taat kepada dia, setan itu. Terus kalau Bapak taat kepada setan, Bapak menyembah setan nggak? Ya iyalah, menyembahlah itu. Namanya taat diikuti. Belum tentu. Kan namanya taat itu apa? Mengikuti perintahnya. Betul. Iya. Tapi menyembah sama nggak? Maksudnya? Menyembah sama nggak dengan mengikuti perintahnya? Ya, kalau kita udah mengikuti ini kan sama aja, Pak. Menyembah sama mengikuti perintahnya sama nggak? Sekarang Bapak mengikuti aturan pemerintah misalnya, Ya. gubernur nomor sekian. Itu Bapak beda mengikuti lah. perintahnya. Beda itu. Apa Bapak mau menyembah gubernurnya? Beda, bukan Itu keputusan begitu. gubernur loh, Pak. Iya, betul. Iya, Tapi Bapak beda. menyembah gubernurnya nggak? Beda, pemerintah ini kan beda, Pak. Oh, iya, Maksud kan saya. analoginya bisa masuk, Tapi Pak. maksud saya kan ini tadi iblis yang saya puja itu kan udah istilahnya ikut. Sekarang gini aja, kalau saya taat sama kamu, taat apa yang kamu bilang, saya taat ikut. Diki Saya dah, bukan Diki. berarti saya Diki taat pada aturan Bapak di rumah. Apakah dia menyembah Bapak? Kan beda. Ya kan ini beda gitu. Ini kan
Bedanya? keagamaan gitu loh. Beda, Pak. Enggak, analoginya bisa, Pak. Bapak Ya, sebagai analogi orang tua bisa dia, aja, tapi ini kan udah- Bapak yang udah- membuat aturan nih kepada buat Diki. Ya. Ketika Diki masih kecil, kalau Diki mengikuti perintah Bapak, apakah dia menyembah Bapak? Ya sama aja dia itu mentaati. Iya, apakah dia Iya, menyembah bukan. Bapak sebagai Ya, Tuhannya? maksudnya menyembah. menyembah itu bagaimana Enggak. sih? Coba aku tanya Bapak, menyembah seperti apa? Worship, Pak, worship. Worship Menyembah seperti apa? sebagai Oh. Tuhan sesembah. Ya, Karena Bapak tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? ya kalau Tuhan itu kan Apa? ini Pak, Tuhan itu sesuatu yang berkuasa. Maksudnya itu Terus? penguasa Tuhan itu. Terus kalau Allah? Ya kalau Allah itu itulah yang ya itulah Like yang capital G God, right? Hmm. And there's lowercase God, right? ya Nih Tuhan, Pak. Hmm. You can say Tuhan. Oke, ini Bang. Tuhan, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu berdasarkan